Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara pembelajaran di sistem daring ini. Yang pertama saya menggunakan Google Classroom ya dengan belajar ID. Kita masuk ke Google Chrome dulu. Karena sudah terdaftar di sini saya di belajar ID, maka secara otomatis muncul aplikasi yang sudah disediakan dari Google ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu jadwal besok kita masuk di kelas mana. Contoh saya ambil di sini untuk besok saya ngambil di kelas 10.2. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kelas 10.2, kita klik kelas 10.2-nya. Sudah diklik kelas 10.2-nya, kita klik, tuliskan di sini. Ya, seperti biasa kita salam dulu. Assalamualaikum. Link absen. Nah, kita masuk ke Drive. Dari Drive kita ngambil ke absen online. Nah, kita ambil dari absen online kelas 10.2. Setelah itu kita send. Ambil link absennya, kita perkecil. Nah, kita salin link absennya, lalu kita masukkan di absen sini. Tinggal klik paste. Setelah itu nanti anak kan tinggal klik ini, jadi bisa masuk ke absen online-nya. Setelah itu karena kita mengisinya di malam hari supaya besok anak bisa masuk pembelajaran, jadi kita setting di sini, jadi jangan langsung di post, tapi di sininya di schedule kan nanti ya. Tapi kita karena materinya kita tidak, contohnya kita nggak mau ngisi materi di sini, menuliskan materi atau mindahin materinya terlalu banyak, kita ngambil aja link pembelajarannya. Contoh saya di YouTube nih. Nah, di YouTube fisika, contoh saya kan kena di kelas 10, fisika kelas 10. Karena kita sedang membahas tentang besaran, maka saya ngambil materi tentang besaran ya. Nah, untuk materi besaran ini kita ambil linknya, ambil link, kita copy, kita pindahkan ke kelas kita ya. Di sini masukkan ke link. Nah, tinggal kontrol paste, tambahkan tautan. Jadi mudah, kita tidak perlu nyari-nyari materi untuk dituliskan di sini. Jadi tinggal kita ambil link, pindahkan di sini, nanti anak tinggal klik videonya dan akan mengetahui materi yang akan kita sampaikan nanti. Nah, di sini jangan langsung di-post, karena kalau saat ini di-post, ini akan langsung muncul di classroom anak. Anak akan mengetahui bahwa kita masuk ke materinya itu di malam hari. Padahal kita kan masuk contoh di 7.30 besok. Maka jangan langsung di-post, kita masuk dulu ke jadwalkan atau schedule. Nah, di sini contoh besok kan tanggal 9 masuk 7.30. Nah, baru kita klik jadwalkan. Jadi ketika diklik jadwalkan, ini tidak akan muncul di classroom anak. Jadi munculnya itu nanti sesuai jadwal kita, yaitu besok jam 7.30 seperti yang tertera di sini, 7.30 besok tanggal 9 tahun 2002 hari Rabu. Nah, kita tinggal klik jadwalkan. Nah, kalau muncul di sini pengumuman tersimpan berarti 1 contoh.
berarti ini tidak akan muncul di anak, hanya kita aja yang tahu. Nanti munculnya itu sesuai jadwal besok jam 7.30. Nah, itu untuk materi pembelajaran. Selanjutnya untuk materi tugas. Nah, kita masuk contoh di materi tugas nih. Karena saya contoh di kelas 10.1 sudah ngasih tugas, makanya saya ngambil di kelas 10.1 tugas yang sudah disampaikan, karena otomatis tugasnya akan sama antara kelas 10.1 dengan 10.2. Nah, kita tunggu dulu, ini lagi membuka Google lagi bekerja untuk membuka ininya. Nah, masuk di sini tugas, sudah masuk ke tugas, kita masuk ke materi fisika. Karena saya mengajar di mata pelajaran fisika. Nah, di fisika ini ada tugas besaran. Nah, kita klik di sini untuk mengetahui tugas yang di ininya. Nah, tinggal copy di sini, tinggal copy aja. Nah, blok, kontrol, copy. Kita masuk ke classroom lagi. Nah, di classroom kita kan tadi di 10.2 nih. Kembali lagi ke 10.2, kita kembali ke 10.2, ambil ke classwork. Dari classwork ini kita ke create. Nah, segmen judulnya itu tugas 1. Tugas 1. Di sini kita tulis saja kerjakan di Google Doc. Yang nanti kita akan pilih ya untuk mengerjakan yang Google Doc. Kita masuk ke sini, tanda plus itu masuk ke dokumen. Setelah masuk ke dokumen, tinggal copy paste, tinggal paste. Nah, setelah paste sini klik dulu, ganti sama tugas 1. Tugas 1. Nah, itu kita keluarkan, akan muncul di sini. Nah, ini klik dulu untuk setiap siswa. Nah, setiap siswa. Ini kita poinnya 100, temponya mutang berapa hari ini pengerjaan, ya udah kita tanggal besok aja ya, tanggalnya kita samakan aja, tanggalnya besok aja. Untuk waktu jangan diklik lah, kalau waktu nanti dibatasi, anak tidak cukup waktu untuk mengerjakan, ya udah kita tanggalnya aja. Kalau mau dipakai waktunya silahkan, itu mau jadi pilihan masing-masing. Topik masuk ke materi fisika yang saya ampu. Nah, ini periksa plagiarisme. Jadi kalau ini diklik, anak melihat jawabannya dari Google ataupun nyontek dari internet akan ketahuan. Nah, di sini jangan menetapkan sama seperti yang tadi. Nah, kita dijadwalkan atau dischedulekan, jadwalkan, maka akan muncul ini jam 7.30 besok di siswatu tugasnya. Jadi kalau dischedulekan munculnya besok, tidak sekarang. Tapi kalau langsung menetapkan, maka akan munculnya saat ini. Nanti anak curiga nih, guru malas nih, besok nggak mau masuk. Nah, kalau dijadwalkan itu akan masuknya besok. Jadi anak taunya kita masuknya besok gitu. Nah, jadi setelah diklik jadwalkan, maka ini akan muncul besok di siswa sesuai jadwal yang kita schedulekan. Nah, kerjaan kita akan ringan karena besok kita hanya tinggal memantau berapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas yang kita instruksikan kepada siswa. Nah, contoh di sini materinya, kita cari dulu mana fisikanya. Biologi prakarya, pendidikan olahraga, bahasa Inggris, fisika. Mana tadi tuh? Fisika. Nah, tugas 1. Berarti ini schedule for tomorrow. Jadi besok akan munculnya 7.30. Jadi tenang aja, anak tidak tahu kalau kita memasukkan datanya itu hari ini gitu, malam ini, padahal besok anak baru bisa melihatnya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Besok kita hanya akan melihat bagaimana hasil tugas yang dikerjakan oleh para siswa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi teman-teman yang akan melakukan pembelajaran daring. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.